karena kita kondisi berantem. Sama tadi ya, kita harus paham juga tentang sebuah prinsip ya, bahwa kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan wa ta'ani minar rahman. Buru-buru itu dari syaitan ya, ta'ani pelan-pelan, hati-hati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali beberapa hal. Yang pertama hutang. Lebih utama buru-buru daripada pelan-pelan, santai-santai. Yang kedua anak perawan, gadis. Lebih utama buru-buru dinikahkan daripada dinanti-nanti. Yang ketiga atau salah satunya adalah orang yang meninggal dunia. Buru-buru cepat urus jenazahnya sampai dimakamkan. Kenapa? Ya menghindari perubahan fisik pada mayit itu, seperti membusuk ya, menimbulkan bau yang tidak sedap. Atau seandainya ini mayit adalah orang baik, ya kita segerakan agar dia cepat-cepat merasakan nikmat ibadah yang telah dilakukan di alam dunia. Karena kan kalau masih belum dimakamkan ya belum dia rasakan ya. Biar cepat dia merasakannya, cepat dimasukkan ke dalam kubur. Ya maka mengurus jenazah itu lebih utama cepat-cepat. Ya. Kalau sudah diyakini benar-benar meninggal. Kalau belum diyakini artinya wong tadinya sehat kok tiba-tiba meninggal. Ini jangan dulu diurus nih. Takut malah belum mati beneran. Hanya sekedar saktatul qalbi. Ya, jadi ada diam sejenak ya. Jadi detakan jantung itu diam sejenak bukan karena sudah mati, terjadi jeda waktu diam sekitar beberapa menit yang kemudian nanti gerak lagi. Itu sering terjadi saktatul qalbi ya. Jadi denyutan nadi itu ya jantung itu berdiam sebentar yang kalau dicek pun ya meninggal, tapi setelah beberapa menit ternyata ada lagi. Memang itu namanya belum meninggal betul-betul. Maka kalau yang kira-kira sudah yakin meninggal dunia ya, dengan indikasi ya seperti kakinya itu, telapak kakinya akan miring ya, tidak lurus ya. Kemudian mulutnya juga mangap misalnya, atau matanya melotot ya. Itu salah satu cirinya, atau tidak ada denyutan nadi. Kalau sudah yakin meninggal dunia, cepat-cepat diurus jenazah gitu. Apalagi kalau sampai harus menunggu sekian jam, sekian hari, karena mungkin saudaranya belum datang, ini tidak bagus juga. Maka baik diikhlaskan saja ya. Gimana? Iya, langsung dikuburkan aja, lebih utama. Apalagi kalau sudah dimandikan itu ya, khawatir takut keluar najis lagi. Kan harus dibersihkan najisnya, Pak. Memang wudunya tidak wajib diulangi, mandi tidak wajib, tapi najisnya wajib dibersihkan. Khawatir itu kan repot, itu berabe. Maka udah langsung aja, nggak apa-apa ya. Toh kalaupun ketemu juga mau ngapain sih? Mau salaman atau apa? Kan yang penting mah doanya kalau sudah meninggal mah. Yang penting doanya. Ya seandainya kalau mayit itu tidak berubah ya, tidak mengalami perubahan, tidak menyebabkan bau busuk dan tidak sampai mengeluarkan kotoran, itu nggak apa-apa. Cuma kan yang dikhawatirkan tadi itu, takut ada perubahan ya, mohon maaf ya, mungkin amalnya kurang bagus, takut nanti Allah nampakkan akhirnya kan jadi aib keluarga semua. Atau misalnya ada kotoran yang keluar lagi, kan repot, harus dibersihkan, dicucikan. Itu naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi pertimbangannya seandainya tidak sampai menyebabkan mayit ini berubah bau busuk, nggak apa-apa, aman gitu. Yang kedua tadi ya nggak apa-apa dagang. Cuman ya kan ada secara hukum boleh atau tidak, ada secara etika, adab dan tata krama. Ya kalau secara hukum ya boleh aja, nggak apa-apa. Mau tiduran, mau dagang juga nggak apa-apa. Tapi secara adab etika, kayak nggak etis amat kok. Kan gitu. Jadi kita kembalikan kepada hukum sosial ya. Karena kadang-kadang sesuatu yang mubah itu pun kalau bertentangan dengan uruf kebiasaan, itu bisa menjadi cacian orang lain. Sedangkan kita diperintahkan menghindar dari cacian orang. Ya, ijtanibu mawadi'atuham, kata Nabi. Jauhi hal-hal yang membuat orang lain curiga dan buruk sangka. Itu. Nabi SAW pernah suatu ketika jalan di tengah kegelapan malam dengan istrinya Siti Hafsah.
Ada 2 sahabat Nabi yang nguntil Nabi, ngikut dari belakang, dikira Nabi itu main perempuan. Nabi tahu, nengok kata Nabi, ummukum Hafsah. Ini bukan perempuan, ini istri saya, ibu kalian Hafsah. Nah, lalu kata Nabi bilang, ijtanibu mawadi'atuha. Hindari tempat-tempat atau hal-hal yang membuat orang lain curiga dan buruk sangka. Misal kita nih, ya kita aplikasikan dalam kehidupan kita aja nih. Hujan deras, lagi naik motor, kebetulan nggak bawa mantel, nggak bawa jas hujan. Pas kebetulan, nah, itu di depan warjok, ya, di depan atau warjok ya, warung pojok, tempat-tempat prostitusi itu ya. Ya, kalau kita berteduh di situ, kira-kira ada yang lewat kenal sama kita nih, waduh, Ustadz kok di situ ya? Lagi ngapain ini? Padahal kan lagi berteduh. Kalau bisa jangan di situlah, mending kehujanan nggak apa-apa, cari tempat lain. Kenapa? Itu yang khawatir orang curiga sama kita. Hindari tempat-tempat semacam itu. Hal-hal yang membuat orang lain curiga sama kita, hindari itu.